Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Claudie mengenakan jaket Bayu, terasa hangat dan wangi. Entah kenapa hatinya terasa mengambang, sampai-sampai dia tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Dalam perjalanan ini, Bayu lebih memberanikan diri untuk berbicara. "Kamu tidak takut padaku, Bu Dokter?" "Takut kenapa? Apa kamu makan orang?" balas Claudie. "Bagaimana jika aku mau menculikmu?" kata Bayu sambil tertawa. Claudie juga tertawa dan menjawab, "Meski aku nggak kenal kamu, aku yakin kamu pria baik-baik. Jika tidak, pasti Pak Karman tidak akan membiarkanku bersamamu kan?" katanya dengan polos. Bayu tersenyum sambil menggelengkan kepala. Gadis ini terlalu polos, begitu mudahnya percaya dengan seseorang yang baru dikenalnya. Bagaimana jika dia bukan pria baik-baik? Begitu banyak kesempatan untuk melakukan niat jahat di sekitar sini. Ditambah lagi suasana sepi dan gelap. "Kenapa kau diam? Jangan berpikir aku gadis yang terlalu mudah percaya dengan seseorang. Pekerjaanku menuntut hal ini. Jika tidak, pasienku akan terlantar," jawabnya tegas. "Betul juga," pikir Bayu. Dia tidak menyadari hal ini sebelumnya. "Maafkan aku," katanya singkat. "Maaf?" tanya Claudie. "Karena aku tadinya memang berpikir seperti itu. Setelah mendengar alasanmu, aku paham. Tapi kau harus berhati-hati, tidak semua orang itu baik," kata gadis muda itu. "Baik Pak Guru," jawab gadis itu seperti murid yang menjawab pertanyaan gurunya. Mendengar itu, Bayu tertawa lepas. "Wah, ternyata kau juga bisa tertawa ya?" goda Claudie. Tanpa terasa mereka sudah sampai di rumah Claudie. Mbok Yem dan Ina sudah berdiri laksana satpam di depan pintu. Melihat nona mudanya sudah pulang, mereka tampak lega dan kembali ke dalam rumah. Melihat itu, Bayu tersenyum dan berkata, "Sepertinya hari ini semua orang pengertian ya?" "Hah?" tanya Claudie yang tidak paham maksud perkataan Bayu. "Tidak apa-apa, aku pulang dulu," sambungnya lagi. "Jaketmu kucuci dulu, nanti ku kembalikan." "Tidak apa-apa, gak usah dicuci," jawabnya singkat sambil menerima jaketnya dari Claudie. Sesampai di rumah, dia tidak langsung meletakkan jaket yang dipakai Claudie, tapi tanpa sadar dia memeluk jaket itu sambil tidur. Bibirnya tersenyum tanpa henti, sampai-sampai dia tidak sadar kedua orang tuanya memperhatikannya dari luar kamar, karena ia bahkan lupa menutup pintu kamarnya. Di tempat lain, hal yang serupa juga terjadi. Nona muda ini sepertinya juga sedang berbunga-bunga, tapi kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menepuk kedua pipinya sambil berkata, "Apa yang sedang kupikirkan?" Bu dokter, tolong Bu." Suara gedoran pintu terdengar berkali-kali tanpa henti, membuat Claudie terjaga dan melihat jam dindingnya yang baru menunjukkan pukul 3 dini hari. Apakah ada yang sangat gawat terjadi? Sehingga orang itu terdengar begitu cemas. Begitu membuka pintu, dia melihat beberapa orang pemuda yang sedang membawa seseorang dengan tandu darurat yang mungkin mereka buat sendiri. Pemuda dalam tandu itu terlihat tegang, mungkin karena menahan sakitnya. Semua potongan kayu yang cukup besar tertancap di paha sebelah kirinya. Untuk sejenak Claudie terdiam, tapi dengan cepat dia menguasai situasinya kembali. "Apa yang terjadi dengannya?" tanya Claudie sambil mengisyaratkan mereka untuk membawa pemuda itu masuk. Mereka dengan gugup menjawab, "Berkelahi, Bu Dokter," jawab seseorang agak malu. Kata Claudie sambil menghela napas. Sepertinya ia harus melakukan operasi untuk orang ini. Dia pernah beberapa kali melakukan operasi minor waktu masih bekerja di rumah sakit milik orang tuanya. Tapi ini berbeda. Dia hanya sendirian. Tiba-tiba Ina nongol dan Claudie tersenyum. "Bantu aku," katanya. "Hah?" tanya Ina tak percaya.
Apa maksud Bu Dokter dia harus membantu Bu Dokter menangani pasien ini? Ina, bantu aku. Ulang Claudi masih terus menangani pasien itu dengan pertolongan pertama. Apa yang harus kubantu Bu Dokter? Jawab Ina agak gugup. Kamu sudah tahu nama-nama peralatan bedah ini kan? Cukup berikan apa yang aku minta, kata Claudi. Ina memang sudah tahu semua nama-nama alat bedah itu, karena dia seorang gadis yang punya keingintahuan tinggi. Dia selalu bertanya ini apa, itu apa, kegunaannya apa, dan sebagainya pada Claudi. Claudi sangat semangat mengejarkan itu semua dan sering menguji ingatan Ina kembali. Karena itu dia merasa yakin gadis itu bisa menolongnya. Sebenarnya Pustu ini tidak mempunyai peralatan operasi, tapi ini adalah hadiah dari papanya. Karena berpikir mungkin ini diperlukan di daerah ini. Dan dia juga percaya putrinya bisa melakukan operasi ringan. Meskipun alat-alatnya tidak murah, tapi ini tidak menjadi masalah bagi papanya demi kelancaran tugas putrinya. Setelah semua persiapan bersih dan steril, mereka mulai melakukan operasi kecil ini untuk mengeluarkan potongan kayu di paha pemuda tersebut. Selama melakukan operasi, Claudi selalu mengajak pemuda itu berbicara agar pemuda itu tidak merasa tegang. Maklum, dia hanya dibius lokal, jadi masih bisa melihat dokter cantik ini yang sibuk mengobati dirinya. 2 jam kemudian, semuanya selesai dan hari sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Suara kokokan ayam pun bersahut-sahutan. Burung-burung berceloteh dengan riang. Suasana pagi sangat sejuk, sehingga dokter muda ini tidak merasa ngantuk meski bangun sebelum waktunya. Untuk beberapa hari, kakiku belum bisa terkena air, dan 3 hari lagi kakimu belum bisa terkena air, dan 3 hari lagi tolong dibawa ke sini lagi untuk menukar perban dan pemeriksaan lebih lanjut. Ingat, jangan berkelahi lagi ya. Gak ada untungnya, malah buntung, ya kan? Selesaikan sesuatu dengan baik, jangan emosi, kata Claudi berceloteh menasehati pemuda itu. Omong-omong yang mengantar pemuda itu ternganga karena melihat cowok itu begitu patuh dan mau mendengar nasihat dokter tersebut. Mereka heran, anak tuan tanah ini biasanya tak mau mendengarkan siapapun, bahkan ayahnya sendiri. Tapi hari ini dia mendengarkan semua yang dikatakan dokter Claudi dengan seksama. Apakah di paha manusia ada syaraf emosi? Dan syaraf itu sudah putus karena kayu tersebut, pikir mereka. Bersambung, thank you for watching.